Assalamualaikum Bu Daniar. Waalaikumsalam Bu Neti. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi hari ini ada hal yang kurang menyenangkan. Kalau bisa, saya ingin berbagi cerita dengan Ibu. Oh bisa Bu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu, saya lagi bingung. Kelas saya hari ini ributnya minta ampun. Saya sudah coba berbagai cara, tapi masih aja belum bisa tenang. Rasanya saya butuh sekali bantuan. Oh Bu Daniar, saya mengerti betul ya bagaimana rasanya kita menghadapi kelas yang seperti itu. Mari kita coba cari solusi bersama ya. Di mana tujuan utama kita adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelas Ibu sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan efektif. Untuk mencapai tujuan itu, maka kita akan coba mengidentifikasi dulu masalah yang sedang Bu Daniar hadapi secara lebih spesifik. Apa yang membuat kelas Ibu menjadi sangat aktif dan sering kali gaduh? Dan apa saja yang sudah Bu Daniar lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi begini Bu, sebenarnya anak-anaknya itu sangat antusias, tapi kadang-kadang terlalu berlebihan. Mereka suka bercanda, saling mengganggu, dan susah fokus. Saya sudah coba berbagai cara, seperti memberi peringatan, memberikan tugas tambahan, bahkan sampai menaikkan nada suara, tapi hasilnya masih kurang maksimal. Oh, terima kasih Bu Daniar. Nah, dari penjelasan Ibu, saya menangkap beberapa poin penting. Nah, yang pertama tadi, anak-anak sangat antusias. Nah, ini adalah hal yang positif, namun perlu kita arahkan agar energi kita itu bisa tersalurkan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak sulit fokus. Ini diakibatkan beberapa faktor seperti materi pelajaran yang kurang menarik atau ada masalah lain yang mereka hadapi. Nah, sekarang mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Nah, bagaimana kalau kita coba lakukan beberapa pendekatan seperti memahami anak ini lebih dalam untuk kita mengenal karakteristik masing-masing siswa. Dengan memahami karakteristik mereka ini, maka kita akan mencari cara yang tepat untuk melibatkan mereka dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, kita akan membuat kegiatan pembelajaran yang menarik. Kita buat kegiatan pembelajaran ini, kita desain pembelajarannya sehingga menjadi lebih interaktif dan menyenangkan sehingga anak-anak itu akan lebih tertarik dan terlibat. Yang ketiga, kita akan terapkan disiplin positif. Kita akan coba lakukan pendekatan ini seperti ya kita berikan pujian, kita berikan penghargaan, atau kita akan lakukan dialog terbuka untuk memperbaiki perilaku. Nah, yang terakhir kita buat kelompok belajar. Nah, dengan membuat kelompok belajar ini, maka anak-anak akan saling membantu dan akan saling belajar satu sama lain. Wah, banyak sekali ide menariknya, Bu. Saya rasa pendekatan-pendekatan ini bisa saya coba, tapi apa saya bisa melakukannya sendiri? Oh, tentu saja bisa, Bu. Saya akan selalu siap membantu dan memberikan dukungan. Kita akan bisa bertemu secara berkala untuk mengatasi masalah, untuk mengevaluasi perkembangan dan kita akan membuat penyesuaian jika diperlukan. Nah,
Sebagai langkah terakhir, mari kita sepakati, kita berikan tanggung jawab masing-masing. Seperti Bu Daniar akan mencoba menerapkan rencana aksi yang sudah dibuat. Sementara saya akan selalu siap memberikan dukungan dan masukan. Baiklah Bu Neti, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan rencana ini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Bu Daniar. Ingat ya, kita semua itu ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, terima kasih kembali Bu Neti. Semoga di lain waktu kita bisa berbagi cerita lagi. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam Bu Daniar. Apa kabar Bu Neti? Baik Bu. Kok kelihatannya Ibu lagi memikirkan sesuatu? Ada apa? Iya Bu, saya lagi pusing. Di kelas saya ada siswa yang sering terlambat. Saya sudah tegur dia, tapi tetap saja dia begitu. Oh, ceritanya ada siswa Ibu yang sering terlambat datang ke sekolah. Lantas, apa yang membuat Ibu sangat pusing? Saya khawatir ini akan mengganggu proses belajarnya. Oh, begitu ya, Bu. Masalah keterlambatan memang sering jadi kendala ya. Mari kita coba atasi bersama dengan menggunakan model coaching Tirta. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tujuan yang ingin kita capai. Jadi, sebenarnya tujuan apa yang Ibu guru ingin capai dengan mengatasi masalah keterlambatan ini? Tujuan yang saya ingin capai itu adalah saya ingin siswa itu lebih disiplin dan datang ke sekolah tepat waktu. Dan selain itu juga saya ingin mengetahui penyebab keterlambatannya ini apa, agar saya bisa memberikan solusi yang tepat. Baik, tujuannya sudah jelas. Sekarang, mari kita lihat sumber daya apa yang bisa kita manfaatkan. Jadi, sejauh ini, apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Yang saya sudah lakukan itu adalah saya sudah menegur langsung siswa tersebut. Kemudian juga saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, tetapi belum ada perubahan yang signifikan. Selain itu, apa masih ada sumber daya lain yang bisa kita manfaatkan? Misalnya dengan bantuan guru BK, wali kelas lain, atau melibatkan siswa lain dalam mencari solusi ini. Oh iya, betul Bu. Saya akan coba minta bantuan Bu Tati untuk melakukan asesmen. Jangan sampai siswa tersebut ada masalah lain yang dia hadapi. Nah, baik Bu. Sekarang kita masuk ke tahap perencanaan strategi. Berdasarkan sumber daya yang ada sekarang, apa yang kita bisa lakukan? Saya pikir yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah kita akan berkomunikasi dengan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tuanya untuk membahas masalah ini. Kemudian yang ketiga,
kita akan kita akan menunjukkan kepedulian dan dukungan kepada siswa tersebut supaya dia lebih nyaman di sekolah. Kemudian yang terakhir kita buat perjanjian atau kita buat kesepakatan antara guru, orang tua dan siswa itu tentang target dari kehadiran. Ide-ide ibu guru sangat bagus sekali. Tapi selain itu, kita juga bisa mencoba pendekatan yang lebih positif. Misalkan dengan memberikan pujian ketika siswa datang tepat waktu, atau bisa juga dengan melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang menarik di awal pembelajaran. Baik, setelah kita merancang strategi, saatnya kita melakukan tindak lanjut. Kapan ibu guru akan mulai melaksanakan strategi-strategi tersebut? Ya, saya akan mulai minggu depan. Saya akan coba berkomunikasi dengan siswa tersebut. Kemudian juga saya akan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tersebut pada hari Sabtu. Ya, bagus sekali. Terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi secara berkala. Setiap minggu atau 2 minggu sekali, coba evaluasi apakah ada perubahan pada perilaku siswa tersebut. Jika belum ada perubahan signifikan, kita perlu melakukan penyesuaian strategi. Iya, terima kasih Bu atas bantuannya. Saya akan coba menerapkan strategi-strategi itu dan saya akan memberikan kabar perkembangan dari siswa tersebut. Sama-sama Bu Neti, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sama-sama juga Bu. Kalau begitu, permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.